10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menghampiri tahtanya yang kudus, biar Tuhan menyucikan dan menguduskan kita malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan, yang menguduskan, melayakkan, ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga kami layak menghampiri tahta-Mu yang kudus, Tuhan, menikmati hadirat malam hari ini. Kami percaya, Tuhan, saat kami bersatu di malam hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Biarlah pengurapan-Mu dari surga memenuhi kami, memenuhi hati kami, memenuhi ruangan ini, sehingga di tempat ini ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami pulang dari tempat ini membawa kemenangan yang luar biasa daripada-Mu, Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi malam hari ini, karena Engkau hadir malam hari ini. Oh Bapa, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus, berkaryalah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kudus hadiratmu
dengan penuh iman. Ada kuasa yang tak terbatas bagi hari ini. Dan kuasa Tuhan mengaruhi hari ini. Kau yang ada di sini, kemenangan terjadi hari ini. Yes, hari kau hari di sini, kuasa yang tak bahwa kami lebih dekat dalam hati-Mu. Ya Rabba, Bapa, haleluya. Glory, 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 glory.
malam hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau lihat ya, di sebelah kanan kiri kita ada orang-orang yang berwajah baru apa tidak? Coba tengok kanan kiri kita ya. Ada, mari kita mengasih salam buat saudara-saudara kita yang baru hadir. Haleluya. Ada. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, lebih bersuka cita lagi. Amin. Pak Lemas, amin. Haleluya.
untuk anak-anak sekolah minggu mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan. Sambil menunggu anak sekolah minggu, kita adakan pujian. Haleluya. Inilah anak-anak hebat ya, tapi masih malu-malu mereka. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita malam hari ini. Haleluya. Silakan Tuhan. Amin. Amin. Ayo berdiri lagi saudara. Haleluya. Saudara semuanya untuk bangkit berdiri.
Tuhan malam hari ini, karena kuasa Tuhan mengalir di tempat ini, memenuhi setiap hati kita. Haleluya. Seruan hatiku
Kami percaya roh-Mu yang tidak terbatas itu ada di tempat ini Tuhan. Sehingga kudu memberkati kami malam ini Tuhan. Ketika kami buka hati kami Tuhan, di situ Engkau bertahta dan berkarya atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang ambil alih atas tempat ini Tuhan, mengambil alih atas setiap hati kami malam ini Tuhan, sehingga kami boleh menangkap setiap firman yang akan Engkau sampaikan malam ini Tuhan. Buat hati kami Tuhan duduk diam untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Holy Spirit, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mencengkeram hati kami malam ini Tuhan. Kami percaya kami ingin mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Kami ingin mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau malam ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini boleh menyampaikan apa yang menjadi mau malam ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya hari ini saudara? Luar biasa. Berikan senyum yang manis buat kanan kiri saudara, katakan hari ini engkau luar biasa. Hari ini Berikan senyum yang manis. Saudara malam ini mau mengalami lawatan Tuhan. Amin. Saudara mau mengalami Tuhan malam ini. Saudara mau mengalami Tuhan. Saudara mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Buka hatimu malam ini saudara, maka aku akan merasakan sentuhan Roh Kudus akan menyentuh setiap hati kita malam ini. Amin. Dan saya ucapkan selamat datang untuk bagi yang pertama kali datang, buat Pak Johan dari Ponorogo. Saudara beri tepuk tangan. Ibu Sonia dari Ponorogo, tepuk tangan saudara. Saya yakin dan percaya bahwa di tempat ini ada hadirat Tuhan. Amin. Di tempat ini ada satu berkat yang Tuhan telah siapkan untuk kita anak-anak Tuhan yang mau merespon apa yang menjadi mau Tuhan. Amin. Saudaraku, kemarin minggu masih ingat pelajaran kita? Halo? Capek saudara ya. Hari-hari ini banyak orang merasa capek. Capek dengan apa saudara? Capek dengan hidup, capek dengan ekonomi, capek dengan rumah tangga, capek dengan apa lagi saudara? Macam-macam rasa capek itu menghampiri hidup kita. Dan malam ini saya ingin memperkenalkan satu pribadi yang membuat saudara tidak capek. Amin. Amin. Saudara sudah menerima apa namanya? Selebaran hari ini, menerima apa? Hari ini apa temanya saudara? Sudah baca? Holy Spirit atau Roh Kudus. Sebelumnya saya mau tanya, saudara, Roh Kudus itu siapa saudara? Anu, banter, ngadep, halo. Yes, oke. Holy Spirit, penolong, penuntun, pembimbing. Siapa lagi yang bisa bantu saya? Penghibur, oke. Saudaraku, malam ini saya akan perkenalkan siapa Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan roh penolong yang namanya Holy Spirit atau Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu roh penolong. Roh Kudus adalah roh yang membantu saya dan saudara. Ketika kita sudah mengalami capek dalam hidup ini, ketika kita mengalami yang namanya down dalam hidup ini, ada satu pribadi yang tidak pernah lelah menghampiri saudara. Namanya siapa? Roh Kudus. Siapa saudara? Roh. Malam ini kalau Anda percaya Roh Kudus masuk dalam hidupmu, dia akan menuntun hidup saya dan saudara. Amin. Amin saudara. Jadi ketika engkau membuka hatimu, ketika engkau membuka hatimu malam ini, izinkan Roh Kudus itu masuk dalam hidup Anda di tempat ini, maka dia akan menyentuh hatimu. Ketika dia menyentuh hatimu, hidupmu akan berubah. Siapa yang bisa mengubah hidup ini? Hanya Roh Kudus. Sama saudara, malam ini saya yakin dan percaya seberapa berat pergumulanmu. Mungkin hari-hari ini kau merasa capek dengan hidup ini. Mungkin kau sudah, siapa di sini yang merasa bosan hari-hari ini sepanjang minggu? Halo?
Aku kok bosen tau, urip ngene-ngene. Aku kok bosen tau, begini-begini aja. Malam ini saya akan memperkenalkan seorang sahabat yang bernama Holy Spirit, yang bernama Roh Kudus. Seorang sahabat. Itu sahabat itu dekat, kata teman sama sahabat itu bedanya apa saudara? Halo? Kalau sahabat itu sering nah, kalau sahabat itu dekat. Tetapi kalau teman, apalagi teman hanya berlalu, saya kenal sama dia, tapi saya tidak tahu apa menjadi isiannya. Tetapi yang kata sahabat itu kita kenal lebih dekat. Malam ini saudara saya akan akan terangkan apa tugas Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin orang banyak ngomong Roh Kudus itu apa dong? Roh Kudus itu kekuatan atau Roh Kudus itu apa? Saya supaya Anda itu bisa bisa nangkap siapa Roh Kudus. Roh Kudus itu segala sumber kehidupan. Roh Kudus itu sumber segala kekuatan dalam hidup ini. Begini saudara, saya punya TV yang harganya 16 juta. Baru datang Grace sewes ya. Ini TV ini besarnya ini. Kemudian TV ini datang. Setelah itu TV itu sudah digeletakkan begitu aja. Tahu nggak TV ini berfungsi apa tidak? Bagaimana TV itu bisa berfungsi? TV itu harus dicolokkan pada listrik, betul nggak? Anda punya kulkas yang harganya 50 juta, 60 juta. Kulkas itu tidak akan pernah berfungsi apa-apa kalau kulkas tidak Anda colokkan kepada listrik. Begitu juga AC. AC ini mungkin mahalnya ratusan juta, tapi kalau tidak ada listrik, AC itu berguna nggak saudara? Halo? Berguna nggak saudara? Begitu juga dengan hidup saya dan saudara. Kepintaranmu berapapun, nggak pintar main apa-apa, nggak pintar menguasai dunia ini, tetapi tanpa Holy Spirit ada dalam hidupmu, Anda tidak akan pernah berguna. Amin. Amin. Saudara, hanya sebuah pajangan dan benda mati. Saudara tahu benda mati, orang yang gunanya hidup. Tanpa Holy Spirit, hidup Anda tidak ada gunanya. Amin. Amin. Mungkin Anda bangga, wah, aku bisa ini itu. Wah, hanya sekedar pajangan. Saudara, pajangan ini orang yang gunanya apa, saudara? TV yo ngono tok. Gedene sakmu tapi ora kena dilihat. AC, wah, AC-nya bagus ya Bu Kristen. Wah, AC-nya bagus tapi enggak memancarkan yang namanya dingin. Kenapa? Karena dia tidak ada colokannya. Begitu juga dengan hidup saya dan saudara. Ketika Holy Spirit itu masuk dalam hidupmu, engkau menjadi orang-orang yang berguna. Amin. Katakan kanan dirimu, engkau menjadi orang-orang yang berguna. Bukan orang yang kopro. Bukan orang yang wah, aku ngene ya urip, wah aku hidup tanpa Holy Spirit, saudara. Anda tidak ada gunanya. Amin. Hidup tanpa Roh Kudus, tidak ada tuntunan apapun dalam hidupmu. Malam ini saudara, kalau Anda ingin penuh dengan Roh Kudus, pasti hidupmu akan on fire di dalam Tuhan. Amin. Muji Tuhan, muji Tuhan di tenanan. Amin. Saya melihat di sini luar biasa. Kalau muji Tuhan, tepuk tangan. Kalau perlu lompat-lompat, hidup itu karena ada aliran Holy Spirit. Amin saudara. Amin. Saya sangat sedih kalau ada orang ke gereja, ada ujian penyembahan, mereka hanya sedikit uang, patung, apa aja. Kita harus on fire di dalam Tuhan. Amin. Nyanyi-nyanyi di tenanan. Amin saudara. Sampai kerak. Oh, karena ada gelora cinta Holy Spirit dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau nyanyi si tenanan, tepuk tangan si tenanan. Amin. Main musik. Nah, sambil nyanyi itu loh, ada Holy Spirit menyentuh hidup Anda malam ini. Amin. Ketika engkau percaya ada Roh Kudus itu, hidupmu akan berbeda. Ada gelora. Gelora ini loh. Bila jatuh cinta pertama kali ya, aduhan. Ketika sama Cilusi, aduh, dari Surabaya menuju Ponorogo. Ditempuh enggak kok? Tempuh saudara, tempuh. Seperti Mbak Esther dari Soko sampai ke sini karena ada gelora yang menggerakkan siapa saudara? Roh Kudus. Amin. Saudara mau bergelora hidup ini? Amin. Mau on fire? Mau jadi urip iki ora nang saudara. Ngontak kok. Wes aku urip kok ngene. Ini ada nah, itu saudara, gelora ini yang akan membangkitkan malam ini saudara.
Kalau Anda ingin bertemu dengan Roh Kudus, mau bertemu dengan Roh Kudus malam ini, saudara? Mau izinkan Roh Kudus masuk dalam hidupmu? Amin, amin, amin. Mau, saudara, di hari ini mau saya kupas lebih dalam lagi? Mau? Amin, amin. Ayo kita belajar. Roh Kudus, Holy Spirit. Saya akan memperkenalkan siapa Roh Kudus itu. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan, saudara. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di antara kamu. Saya akan garis bawahi di sini, saudara. Kalau Dia menyertai Anda, syaratnya Dia apa? Diam di dalam kamu. Kata diam di dalam kamu di sini berarti Roh Kudus itu di luar. Kalau kita ingin mengalami sentuhan Roh Kudus harus tinggal. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal dalam hidupmu kalau engkau tidak pernah buka hati? Saudaraku, Roh Kudus bukan roh yang, aku melebu, meskipun orang diundang melebu kayak kuntilanak, datang tidak diundang apa tuh? Ulang tidak diantar. Roh Kudus tidak seperti itu, Dia teratur. Kalau Anda mau buka hati, Dia masuk. Amin. Tapi kalau Anda tutup hati, Dia tidak akan pernah. Dia pun tidak memaksa, saudara. Dia tidak memaksa. Kamu mau apa? Buka hati, tidak, itu dia tidak masalah. Tapi kalau ketika engkau buka hati dan Dia diam, karena diam di situ menetap, saudaraku. Kalau saya berdomisili di mana? Sudah tahu belum? Bu Gembala domisilinya di mana? Ngepeh mana? Ngepeh RT 21. Kata diam itu berdomisili. Berdomisili kalau saya pergi kemana-mana, mesti pulangnya di RT 21. Betul nggak, saudara? Gak mungkin saya nanti ke rumah Pak Hasan, pulang dari Surabaya langsung saya tidur Pak Hasan, Bu Hasan. Tidak. Domisili tinggal itu menetap. Amin. Ketika Roh Kudus menetap dalam hidupmu, Dia akan menjadi roh penolong. Tugas Roh Kudus yang pertama itu adalah penolong. Apa, saudara? Penolong. Roh Kudus akan menyertai hidup kita dan Dia akan menjadi penolong dalam hidup kita. Dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Jadi ketika Roh Kudus menyertai kita, kita tidak perlu takut dalam menghadapi hidup ini. Amin. Saudaraku, banyak orang kaya takut malah hari-hari ini. Saya sering ditelepon ya sama orang-orang kaya. Takut kenapa? Hartanya entek. Takut apa, saudara? Masa depan bagaimana ini, Bu? Resesi begini. Wah, takut. Hidup ini penuh dengan ketakutan. Saudaraku, kalau engkau izinkan Roh Kudus hidup dalam hidupmu, engkau tidak perlu takut. Amin. Katakan ojo wedi ya. Nah, tengger dewe wani. Amin. Saudara, Pak Ida ya, dewe wani. Kenapa? Karena ada Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu akan menyertai hidupmu ketika engkau merasa sendiri. Amin. Ketika engkau merasa berbeban berat, Roh Kudus menjadi penolong dan menyertai engkau. Amin, saudara. Amin. Amin. Suatu saat dulu, saudara, ketika saya masih kecil, WC itu bukan di sini ya, di belakang sana, saudara. Kalau malam, maaf saya ini sakit perut, kita teritis sih omongnya anak bebek gombel. Amal ini pernah dilihat katanya. Kemudian saya mau ini apa namanya itu, ya saya takut. Tapi ketika bapak saya, ayo Dok, tak kancanin Dok. Takut nggak, saudara? Nggak takut. Saya itu balik lagi. Jadi kata menyertai itu, Dia menemani kita. Amin. Ketika engkau mungkin tidak bisa ngomong dengan siapapun, Roh Kudus menjadi penolong dalam hidupmu. Amin. Engkau nggak bisa cerita ngomong
sama suami istri mungkin tidak bisa ngomong. Sambat oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, Roh Kudus itu bisa diandalkan. Amin. Amin. Saudara, andalkan Roh Kudus dalam hidup ini, maka engkau akan menikmati atau engkau akan merasakan Holy Spirit itu menyertai hidupmu, saudara. Amin, saudara. Amin. Roh Kudus, dia adalah roh penolong dalam hidup kita. Dalam kesesakan, aktifkan Roh Kudus dan ajak dia berbicara. Saudara, siapa diri sudah mengaktifkan Roh Kudus? Halo? Oh, sudah mulai semua. Jadi kalau Anda ingin ngecek Roh Kudus ada dalam hidupmu, ajak ngomong, saudara. Meskipun mungkin hari-hari ini kalau engkau belum bisa mendengar Roh Kudus itu masih kecil suaranya dalam hidupmu. Tapi kalau engkau sudah mulai aktif dalam segala hal, dia akan ngomong dalam hidupmu, saudara. Saya sering hari-hari ini berkomunikasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus, Holy Spirit. Nah, ketika saya punya Holy Spirit itu nyata dalam hidup saya, saudara. Saya dididik untuk apa? Kamu jangan keluar kamar mandi dulu sebelum ngosek WC. Jadi setiap hari saya itu urung metu sama kamar mandi dan urung ngosek WC. Hari Roh Kudus itu bukan hanya sekedar ini dari hal-hal kecil. Roh Kudus itu menyertai hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Iso disambati, iso dilapor, apa-apa lapor mbek Tuhan. Amin, saudara. Kalau engkau lapor dengan manusia mesti digoyong, betul enggak, saudara? Berkali orang ngomong Roh Kudus, apa Roh Kudus? Saya sering ngalami seperti itu, saudara. Hari-hari ini saya mau saksi, saudara. Beberapa hari yang lalu Pak Bambang ini kan bikin dekor baru itu dengan mungkin biayanya ya mahal, saudara ya, mahal. Saya itu punya kerinduan untuk memberkati memberkati Mbak Tari kan mau sunat ya. Kalau Mbak Tari sunat anaknya disunat. Saya Tuhan, aku tuh mau memberkati Mbak Tari, tetapi aku nggak pengen ngerepoti Pak Gembala, nggak pengen ngerepoti Pak Bambang. Saya hanya di kamar, thank you Lord, praise Lord, Tuhan tolong Roh Kudus bisa disambati. Amin. Ketika saya berdoa besoknya ya Pak ya, besoknya kalau nggak salah, besoknya Tuhan itu memberkati saya dan saya bisa memberkati Mbak Tari, saudara. Ini loh, kita tidak perlu ngomong apa iso. Seringkali orang itu yang membatasi Roh Kudus bekerja itu apa? Intelektual. Tapi ketika engkau sudah meletakkan intelektualmu ini, saudara, maka engkau akan mengalami Tuhan. Amin. Sambat toh, saudara, mungkin bojomu angel menurut cerewet saudara. Sambat sama Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tolong istri saya, Roh Kudus tolong Roh Kudus dengan caramu Roh Kudus karena wanita itu, saudara, berapa suku kata, saudara? 25.000 suku kata. Nah, kalau laki-laki itu berapa? 10.000. Nah, wanita itu kalau tidak begini udulan, mendina mesti seperti burung burung kicau. Seringkali kita stres. Pernah ada orang seperti itu. Mungkin suamimu burung lagi meripat. Dunia bergelora. Seperti itu. Mungkin kita ngomongnya gak bisa. Mesti kita malah perang dunia. Kita enggak piring bang, apalagi saudara. Sudah sambat sama Roh Kudus. Amin. Amin, saudara. Bilang Roh Kudus, sebut namanya kalau perlu. Sini Roh Kudus nanti diam. Roh Kudus itu punya cara untuk menghentikan dan menghentikan istri-istri kita dan suami-suami kita. Ini namanya Roh Kudus, Roh penolong. Mau saudara sampai sama Roh Kudus? Amin. Sekecil apapun lapor sama Roh Kudus. Amin. Karena dia adalah pribadinya Allah sendiri. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya sering mengalami Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Amin. Seringkali orang ngomong kondongo kayak ngomong apa iso Roh Kudus nolong. Nah, Roh Kudus bisa menolong hidupmu malam ini. Amin. Kau punya apa hari ini? Punya keluhan apa hari ini? Jadikan dia seorang penolong. Amin. Kalau yang penolong Roh Kudus, yang ditolong sama yang nolong lebih kuat yang mana, saudara? Halo? Lebih kuat yang nolong.
saudara. Jadi Roh Kudus itu lebih besar daripada apapun yang ada di dalam dunia ini, saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b, saya mohon Mas Galih, tolong Mas Galih. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Satu Yohanes 4 ayat 4b. Ayo. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini, saudara. Jadi Roh Kudus itu roh penolong, roh yang selalu memberikan kita semangat, roh yang selalu memberikan kita kekuatan. Amin. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan hari-hari ini, saudara, jadikan Roh Kudus itu menjadi penolong. Amin. Amin, saudara. Amin. Dia lebih dari suami kita, dia lebih dari istri kita, dia lebih dari orang tua kita. Roh Kudus segalanya dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Mau saudara melibatkan Roh Kudus? Amin. Kalau engkau melibatkan Roh Kudus, engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyata atas hidupmu. Amin. Jadi yang pertama tadi Roh Kudus ada roh. Mau melibatkan? Amin. Yang kedua, saudara, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi di sini Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ketika engkau mempersilahkan Roh Kudus masuk dalam hidupmu, maka hidupmu siap untuk dikoreksi oleh Tuhan, maka hidupmu siap untuk dididik oleh Tuhan, maka hidupmu siap untuk menjadi murid, maka hidupmu siap menjadi orang yang Tuhan mau, saudara. Ketika Roh Kudus sudah berkata dalam hidupmu, dia akan ngorek-ngorek hidupmu. Siap, saudara? Siap. Dia akan, oh ini salah loh. Begitu Roh Kudus kuat dalam hidupmu, dia akan seperti alarm yang berbunyi dalam hidupmu. Ketika engkau sudah mulai mau mencuri misalkan, anak uang. Ketika Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu, saudara, dia akan berbicara, ojo le. Roh kebenaran di dalam hidup Roh Kudus tidak bisa yang namanya dosa abu-abu. Kristen itu bukan Kristen abu-abu. Kalau engkau panas ya panas, dingin ya dingin, jangan suam-suam kuku. Saudara, hati-hati, saudara. Roh kebenaran, ketika engkau sudah Roh Kudus itu ada dalam hidupmu, salah saiki dia akan ngomong, saudara. Pikirannya jorok lah, delok ya apa bengi wah. Roh Kudus dia akan mengoreksi hidupmu. Malam ini roh kebenaran itu sudah ada dalam hidupmu. Siara paka sakara popo ramahan nara popo. Siara masaka nara pora sakara popo. Hiara masandara pora paka sakara popo. Roh kebenaran itu sudah ada malam ini, saudara. Dia siap mengoreksi hidupmu malam ini. Hidupku, hidup kita semua. Karena dia adalah roh kebenaran. Amin. Hati-hati, saudara. Hati-hati dengan hidup ini. Kita tidak bisa hidup sembrono, urip-uripku dhewe. Aku seneng karepku dhewe. Ora enek Tuhan aku bisa hidup. Tidak bisa, saudara. Engkau Tuhan tanpa jenengan dia tetap Tuhan. Amin. Tuhan tanpa saya dia tetap Tuhan. Tetapi saya tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Amin, saudara. Amin. Amin. Jangan menyembelihkan Roh Kudus. Jangan menantang Roh Kudus.
hati saudara. Di sini ada roh yang lebih berkuasa, Holy Spirit tinggal dalam hidupmu. Roh kebenaran itu akan mengoreksi hidupmu. Amin. Dia roh kebenaran, roh benar. Dia tidak ada satupun dusta di dalam dirinya. Kalau Anda mulai bohong, Roh Kudus akan mengingatkan hidupmu. Saya sering saudara, mungkin hati kita sudah mulai melenceng. Balik. Ini saudara tahu kereta api ya. Kereta api itu ada apanya saudara? Rel. Ketika kereta api itu jalan sesuai dengan relnya, mungkin tujuannya ke Jakarta, sampai Jakarta ya saudara? Nyampe. Tetapi kalau kereta api sudah mulai belok, kereta api ini hancur saudara. Yang rugi bukan Roh Kudus, tetapi kita semua. Amin. Ketika Roh Kudus sudah mulai alarm itu berbunyi, ting. Ayo ndang balik. Amin saudara. Amin. Roh kebenaran itu sanggup untuk mengoreksi hidupmu, hatimu saat ini. Mungkin kau baik-baik saja. Oh haleluya, puji Tuhan. Tetapi roh kebenaran yang tinggal dalam hidupmu, dia siap. Kalau dikoreksi orang saudara. Saya punya borok ya. Borok ya apa? Luka yang nanai. Ketika itu saya borok itu saya plites ya. Nanai apa? Metu ya. Orang nanti ya. Sakit Roh Kudus itu ya sama. Ketika borok sudah mulai sama Roh Kudus gini. Tetapi itu akan pulih. Amin saudara. Ketika itu nanah sudah dikeluarkan, dipleteti, luka ini akan bersih. Amin saudara. Roh Kudus gunanya ada roh kebenaran. Roh kebenaran artinya apa? Dia mengoreksi hidupmu. Dia mulai saudara, pikiranmu, hatimu dia tahu. Amin saudara. Apa yang kau lakukan 24 jam dia tahu. Malam ini roh kebenaran itu ada, dan roh kebenaran sanggup untuk mengoreksi hidupmu. Di sini saya akan bacakan saudara ya, ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima. Halo, dunia tidak dapat menerima dia. Di dalam Yohanes 14 ayat 17, roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Saudaraku, cenderung manusia itu nek dijak apik gelem ora saudara. Ayo nyembah, ayo doa, ayo pujian penyembahan, ayo baca firman, mesti menolak. Apa coba? Ayo, apakah jenenge ya? Nang warung. Nah, ayo. Rantau saudara. Nah, ini loh. Dunia tidak dapat menerima dia. Kenapa? Karena bertentangan dengan ego ini. Bertentangan dengan daging. Wah, menak. Tembak dongo ning gereja nangis-nangis. Ngono nyapa menak nang warung ngobrol. Wah, seneng lono rene saudara. Roh kebenaran ini, dunia tidak bisa menerima dia, sebab dunia tidak bisa melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi apa? Kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Cenderung saudara, kalau kita diajak menyembah, mesti daging itu apa? Berontak pagi. Siapa di sini yang ibadah doanya masih? Halo, pagi sama malam. Nah, Yogi terus, oh ya Putri Vena, Mbak Esther semuanya masih aktif ya pagi dan malam. Amin, amin. Pagi banyak membawa ukupan ngorok. Nah, saudaraku, gereja ini pojokan. Tuhan sudah taruh bahwa kita harus membawa ukupan pagi dan malam. Amin. Di rumah-rumah, di atap-atap rumah tangga, kita harus menyembah Tuhan. Praise and worship, amin. Pagi dan malam. Kalau saudara hanya pagi saja, malam tidak, gak komplit, amin saudara. Malamnya bu, aku nak pagi lagi setangi, tidak komplit saudara. Tapi pagi dan malam, amin. Saya senang sama Mas Yogi kalau malam ininya diajak nyembah ya Mas ya. Oh haleluya. Kalau perlu apa itu ujian penyembahan tempel di sini. Saya dulu waktu kecil Kevin itu ini pujian penyembahan waktu hamil ya saudara. Jadi anak itu sudah diajak menyembah mulai dari kandungan. Bersyukur saudara. Seperti ini saudara. Ini loh, roh kebenaran. Roh kebenaran itu sakit daging itu. Tangi esuk sakit. Biasanya mancal kemul ya saudara. Wah, apa nek jam 4 bribes itu. Kalau ini sudah kalau tempat saya kan dekat
tanggal. Wah, suwe. Malah kita marah sama mereka. Justru kita bersyukur kita itu dibangunin, amin. Dan nyembah ojo kalah karo saudara kita, amin saudara. Mau saudara, roh kebenaran. Ketika Roh Kudus sudah bangunin meleng biar dan tangi dan raup nek perlu, amin. Amin saudara. Kalau saudara doa nyembah ngantuk, dongane ngantuk. Saya pernah saudara, saking capeknya itu. Berbangsa negara, bangsa dan negara remen. Aku lho nek wis adonane, wis berjemaat lah. Kalau bisa doa itu harus fresh deputasi ya. Jadi kalau pagi jam 4, jam tengah 5 ayo dibangunkan istrinya. Ayo kita nyembah. Mebah doa, amin. Karena ini apa? Atap rumah tangga itu kalau Tuhan lihat, oh rumah tangganya Samuel mengepul. Harus mengepul saudara. Harus ada ukupan, amin. Jadi kalau Tuhan itu bisa lihat dari apa ukupan ini loh, atapmu tuh ada kelonya enggak? Kalau ya apa? Asap enggak? Asap itu apa? Penyembahan. Didelok ya. Lah kok jemaahnya mulai kalau wes malaikat ngalih saudara. Ini loh pagi itu kita menjemput mana, amin. Kalau Anda tak bangunnya siang, manamu di botol wong ini halah ya ora apa-apa. Tambah pitik-pitik tak belah di mangan. Allah iki apa saudara? Hati-hati saudara. Ayo dibangkitkan lagi. Mezbah doa, pujian penyembahan dan baca firman. Jadi di sini ada 3 tok sebenarnya. Pujian penyembahan, berdoa dan baca firman. Wes telu kuwi saudara kerjakan, maka hidupmu akan berbeda dengan yang lain. Amin. Roh kebenaran dia akan seringkali ngelutik hatimu. Ayo wae tangi. Pernah saudara kalau jam 3 pagi tiba-tiba bangun pernah? Nah kalau saudara biasanya pipis ya. Kalau malam jam 2 nglilir pipis ya. Ora iso turu. Ojo dibek oleh dhewe. Nyapo ndang nyembah, amin. Ya saudara apa? Biasanya kalau Tuhan sudah bangun seperti itu berarti Tuhan ingin saudara puji dan nyembah, amin. Ora usah bingungnya apa aku ora iso turu. Wis thank you Lord, praise the Lord. Saudara saya pernah ngalami, saya itu setiap malam akhir-akhir sering pusing. Aneh kalau seperti ini tidak pusing, tapi kalau sudah mampu bantal pusing. Aneh nggak saudara? Jadi saya sama Pak Gembala sama. Seperti presker, kayak gini presker kayak mbah-mbah. Dia pernah ngelak saya. Kayak mbah-mbah benar mesti bentuk bengi mesti preskeran. Nah dia ngelaknya malah dia melok, makanya jadi wong aja suka ngelak. Jadi kemana-mana ini ada presker nyanyong sering pusing saja. Saya sempat nyapo aku gak iso turu sampai setengah 2 sampai setengah 3. Kenapa? Ternyata kita suruh pujian penyembahan, amin. Baca firman. Kalau saudara tidak bisa tidur dan maca firman kurang ngantuk dewe saudara. Pernah saya Pak Yusak Cipto dulu guru saya waktu di TSOA, dia ngomong ada orang tidak bisa tidur, orang usah golek obat, orang usah dokter, baca firman. Apalagi kalau saudara sudah ketemu bilangan imamat dan ilawat, silsilah saya suruh saudara akan ngantuk loh saudara. Firman Tuhan itu obat segala obat, amin. Ketika engkau susah buka firman Tuhan, ada kekuatan, amin. Ketika engkau tidak bisa tidur, baca firman, tiba-tiba engkau bisa tidur, amin saudara, amin. Hari-hari ini roh kebenaran sudah mulai masuk dalam hidupmu, mulai ditangani Tuhan tengah malam dan tangi, amin saudara. Ojo nyapo ya ini ditangi iki. Nyapo aku jangan seperti itu. Ayo bersihkan seperti saudara kita. Kalau mau nyembah itu kan harus kita coba biar fresh di hadapan Tuhan, amin saudara, amin. Jangan nyembah sama Tuhan. Roh kebenaran dunia tidak pernah menerima dia. Kenapa? Karena dunia itu senengannya daging, amin. Daging itu apa saudara? Sing enak-enak, sing nyaman-nyaman, wah pesta pora, mabu-mabuan apa lagi? Saudara kalau apalagi anak muda. Kita tanya anak muda. Ayo, neng jam 7 ada doa sama party apa saudara? Pesta, milih mana saudara? Tenan. Ayo. Bareng. Ayo. Ini loh saudara ini. Ayo, dolan pantai neng kene.
malam ini Dia akan membawa engkau hidup dalam kebenaran. Amin. Kebenaran kita tidak mampu saudara, tapi kalau Roh Tuhan itu sudah hidup dalam hidupmu, Dia akan memampukan itu. Amin. Hidupmu juga di gereja, pengen di gereja seperti Mbah Ahmad urung wayah minggu mendino ganti klambi ya saudara. Sangat semangatnya setiap itu apa bunyi Rebo wis salin busana. Mau apa? Oh Selasa. Oh iya Rabu pengen ibadah apa pengen doa di Ponorogo karena saking cintanya dengan Tuhan saudara. Seperti ini saudara. Mau saudara roh kebenaran hidup dalam hidupmu, amin. Amin. Dia akan membuat hidupmu itu berbeda dengan yang lain. Dan gereja tenanan, on fire di dalam Tuhan, amin. Amin. Mau saudara, mau yang terakhir yang ketiga saudara. Roh Kudus yang pertama sebagai roh penolong, yang kedua roh kebenaran fungsinya apa? Dia akan kalau engkau salah dia itu akan ngomongi saudara. Dia akan memberikan warning saudara. Ada alarm atau sirine yang berbunyi ketika engkau mulai berbuat dosa. Akan selalu diingatkan kalau kita sudah mulai berbelok. Akan selalu ditegur kalau jalan kita sudah mulai melencong dari Tuhan. Ini loh Roh Kudus itu saudara. Kalau orang tidak punya Roh Kudus, ini dosa ditabrak orang saudara. Ini jurang loh nak. Kita dibilang, ini jurang loh. Kalau dia tidak punya Roh Kudus, bablas apa? Bablas lebih neraka. Hati-hati saudara. Roh Kudus itu roh kebenaran. Apa yang dia katakan itu pasti yang benar. Orang yang Roh Kudus itu gosip, orang yang nggak ada Roh Kudus ngerasani, tidak ada. Kalau udah mulai gosip, dia suatu saat saya pernah saudara di mobil sama bojoku. Ini uang ya. Di A, si B, gosip, mana di sini ada alarm. Gak suka kalau kita itu ngobrolin tentang orang lain. Ayo, hari ini roh kebenaran itu akan menjadi bagian kita. Yang terakhir saudara, Roh Kudus adalah roh penghibur. Di dalam ayat yang ke-26, Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang ketiga, Roh Kudus sebagai apa? Penghibur. Yang pertama sebagai penolong, yang kedua sebagai roh kebenaran, yang ketiga sebagai penghibur. Roh Kudus akan menghibur Anda ketika Anda sedang sedih. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang sedih ya saudara ya. Hari-hari ini banyak orang yang bosan. Hari-hari ini banyak orang yang kelo-kelo dalam hidup ini. Tapi mulailah engkau lapor pada Tuhan, maka Dia akan memberi penghiburan yang luar biasa. Kalau Anda ingin mengalami penghiburan yang luar biasa, undang Roh Kudus masuk dalam hidupmu, maka Dia akan memberikan sukacita. Amin saudara. Saudaraku, kalau setiap Selasa dan Sabtu di sini ada namanya Menara Doa dan Pondok Daud. Ketika saya mesti mungkin waktu berangkat saya itu sedih, saya itu merasa susah, saya merasa ini. Ketika saya sudah pujian menyembah di tempat ini, saudara, saya itu mulai suka cita. Nah, hari ini kalau engkau sedih, engkau sedang mengalami sesuatu yang buntu, ayo telepon dan datang di tempat ini. Amin saudara, amin. Di tempat ini saudara akan mengalami pemulihan Tuhan, amin. Di tempat ini saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Ada gini, kok guyu-guyu dewe, kesat ini tidak. Roh Kudus itu teratur. Ketika engkau sedih, ketika engkau di kamar sendiri ya Mbak Tia ya, rasakan Roh Kudus. Engkau sedih, engkau nggak bisa, tiba-tiba engkau tertawa sendiri. Roh Kudus sedang menghibur hatimu, amin. Amin saudara, amin. Roh Kudus itu roh yang bisa diandalkan, bisa jadi penolong, bisa jadi pengingat atau alarm, bisa menjadi penghibur. Amin, amin saudara, amin, amin. Kalau udah kok susah-susah, jadi kayak ini mumet, amin saudara. Percaya Roh Kudus menjadi penghiburan dalam hidupmu, amin. Kalau engkau mengutamakan Roh Kudus saudara, hidupmu akan sumringah, sumringah ya.
ceria. Wajah itu akan ceria, saudara. Tapi ketika Roh Kudus itu sudah mulai berkata dalam hidupmu, wajahmu akan bersinar. Amin. Karena ada roh sukacita, awet muda. Awet muda meskipun usia sudah tua. Ojo awet tua. Dia usia 6 tapi wajahnya tua. Tapi kita di dalam Tuhan kita awet muda. Amin, saudara, karena ada roh sukacita di dalam hidup kita. Amin. Seperti saya ini dikira masih gadis. Usia berapa? 40, saudara. Dipikir saya 17. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Kalau kita bertemu dengan orang, shalom, ada sukacita memancar dalam hidup kita. Orang senang nggak sama kita, saudara? Senang nggak? Kalau saudara nggak pernah tersenyum, mau nggak ke kancan apa? Berteman mau nggak? Urung salaman dredeg wedi. Padahal nyapa-nyapa. Jadi Roh Kudus itu roh penghibur. Dia sanggup memberikan sukacita kepada saya dan saudara. Amin. Seperti Mbak Desi ini meni ya, seperti boneka. Meni ya apa baby biasa. Nah, ada Roh Kudus. Amin. Senang orang bergaul dengan kita. Ada sukacita mengalir dalam hidup kita. Amin. Kalau ada Roh Kudus, wis toh hidup itu digawe santai, amin. Digawe slow ae, ora usah darah tinggi, tegang-tegang. Orang yang tegang-tegang itu pedot kabelnya setrop. Ayo saudara kita itu di dalam Holy Spirit ada sukacita, ada penghiburan, amin. Amin. Yang wajahnya masih begini-begini, ayo coba saudara ini badannya di ngene ototmu enggak pernah saya lihat di mana. Mumet saudara delok. Ayo ini ditarik olahraga mulut ini olahraga. Kalau kau senyum, pesonamu itu akan terpancar. Amin saudara. Kalau kita ketemu orang tidak pernah senyum, ya lah. Aku wedi ku nek iso ngene. Ya, saudara ya lah. Wedi ku nek ora iso ayo kita senyum dengan orang ramah. Kalau ketemu orang salaman, amin. Kalau orang sini salaman ya saudara. Kalau ketemu orang salam Pak, rumahnya mana Pak? Salam saudaraku. Ayo, Roh Kudus itu roh sukacita, amin. Roh Kudus itu roh penghibur, amin saudara. Roh Kudus itu roh yang bisa membangkitkan gairah, amin, amin, amin. Ayo. Saya rindu jemaat GPPS Air Hidup itu suka tersenyum. Amin. Wis tring aja gulang dhewe ora pernah ini kenapa ini? Pada tempatnya, amin. Nah, ada auranya. Kamu belajar seperti itu ya. Ini. Jangan begini kalau hari. Nah, gini ya, belajar. Karena mesti auramu akan terpanjang karena ada roh sukacita. Amin. Amin. Saudara, ketemu suami istri lo sukacita. Penuh bojone kayak musuh. Ini penuh musuh jangan disayang. Penuh sukacita. Pulang dari teman. Halo Ma, I love you. Nyapa ini? Ada sentuhan Roh Kudus, saudaraku. Amin. Amin. Ada roh sukacita. Jika rumah tanggamu ada sukacita, maka hidupmu akan bahagia. Amin, saudara. Amin. Amin. Ojo tegang-tegang. Urip iki digawe slow, santai aja ya dah. Ada Roh Kudus menjadi penghibur dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama dia apa? Yang kedua, yang ketiga. Nah, besok minggu saya tanya lagi loh, jajan. Eleng apa kalau perlu bawa catatan ya. Saya senang ya dengan jemaat ini sudah bawa buku semua. Mas di apa? Direnungkan. Nah, saya seringkali sedih kalau ke gereja itu apa? Saudara, kalau Alkitabmu ketinggalan sama HP-mu ketinggalan, lebih penting mana saudara? Alkitab. Saya tanya kalau ketinggalan Alkitabmu. Alkitab sama HP orang kalau saudara hati-hati kalau hari-hari ini engkau sedang kuasai HP, hati-hati saudara. Kalau bojone keri malah kalau HP-ne keri loh.
Malah bojone tinggal. Iya, HP lebih pada hati-hati. HP itu bisa apa saudara? Bisa menggeser hidupmu. Hati-hati. Tapi Bapak pegang Alkitab bisa buka yang lain loh, Pak. Nah, ayo. Anda baca Alkitab di HP, LWA kunting. Buka enggak? Tol-tolan ayo dibuka enggak? Buka. Malam ini saudara semua, kemarin banyak orang yang minta saya Alkitab dibawa enggak? Ayo, puji Tuhan. Pak Rido, kayak Pak Rido ini loh. Meskipun jadul, Alkitabnya ngono-ngono aja. Saudaraku hati-hati saudara. HP itu bisa menggeser. Saudara, awalnya Alkitab tapi roh penghibur ya, itu Roh Kudus. Dia yang aneng WA masuk. WA masuk apa nih? TikTok. Di dalam gereja orang itu melihat TikTok. Ada di sini ada firman yang disampaikan. Hati-hati saudara. Roh Kudus dia itu roh penghibur, roh kebenaran. Ini Alkitab saya buat dilokne wong pojohan kemana-mana. Saya bawa Alkitab saya. Ini loh. Ben dilokne jadul kuno ndak apa-apa. Karena ini loh. Suatu saat kuotamu HP-mu habis baterai bisa buka Alkitab ya. Gak bisa lah kalau Alkitabnya kemana pun Pak Philip Mantova pun dia bawa Alkitab. Saya tidak mengkuduskan orang ya, tapi dengan humble-nya dia bawa Alkitab. Amin. Saya mohon yang sudah minta Alkitab pada saya hari Minggu dibawa. Amin. Hari Minggu dibawa. Saya cek namanya sudah saya catat. Ya apa itu sudah Alkitab ini penting. Amin. HP carry ya perlu kalau doa atau kalau apa namanya ini ibadah ditinggalkan ini banyak dikaitkan tas saja. Amin. Hati-hati saudara karena kadang ibadah itu jadi tidak kudus, jadi apa ini namanya buka erna iso YouTube kah apa kayak gini viral perselingkuhan antara apa kayak nah apa hari aku Randy ya ngomong wah aduh saudara nanas bukan nanas buah ya ini Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghibur dan roh penolong. Amin saudara. Mau dari tempat ini mau melibatkan Roh Kudus pulang dari tempat ini. Amin. Percayakan Roh Kudus itu bisa diandalkan. Misalnya pojokan muter kemana-mana Roh Kudus aku hari ini belum ada apa namanya toko ya Roh Kudus hari ini Mas Yoki misalnya ya Mas yang kemarin belajar loh Mas. Pokoknya hutan Roh Kudus hari ini saya libatkan Roh Kudus di dalam segala hal. Amin. Amin saudara. Dalam segala keadaan Roh Kudus bisa diandalkan. Roh Kudus bisa dicambati dan Roh Kudus bisa memberikan kita kekuatan. Amin. Amin. Sekali lagi ada dia ini penutup. Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penghibur. Pintar kabeh. Mari kita berdiri saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami buka hati kami malam ini Tuhan, supaya Engkau bertahta dalam hidup kami Tuhan. Ya Mas, karena Bapak sakara aku. Kasih
Haleluya. Pada malam hari ini, buka hatimu. Buka hatimu malam hari ini, supaya Roh Kudus bekerja dalam hidupmu masing-masing. Kalau mau diterima Roh Kudus malam hari ini, jangan kau tutup hati. Buka hatimu malam hari ini. Buka hatimu malam hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh masuk dalam hatimu, berotoritas dalam setiap hatimu malam hari. Buka hatimu malam hari. Sekarang nama ya Dikala Bapa pada nama pasakan sekarang Bapa pada namanya yang berbisa bahasa roh bahasa, yang berbisa bahasa roh bahasa. Sekarang nama ya pada pasakan nama ya Dikala pada pasakan. Biarlah Roh Kudus tinggal dalam hatimu malam hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hatimu malam hari ini. Roh Kudus yang bisa diandalkan di dalam segala hal dalam hidup. Senanamu ya. Dekara bola pasti kini ke anamu. Nala bola pasti kini ke anamu. Tidak harap boleh. Kalau kau ingin terima Roh Kudus malam hari, buka hati, buka hati, buka hati. Biarlah engkau berjalan bersama Holy Spirit di dalam segala hal dalam hidup. Di saat kau mengandalkan Roh Kudus dalam hidup, maka Dia seorang penolong. Roh kebenaran tinggal dalam setiap hidupan kita, yang akan mengorek setiap hati kita. Kalau kita salah, Roh Kudus yang akan mengorek setiap kehidupan kita. Dan Dia juga Roh penghibur. Di saat kita susah, di saat kita mungkin berbeban berat malam hari, Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan buat setiap kehidupan kita. Sekarang namanya apa-apa-apa-apa. Dikala apa-apa-apa-apa rapasakan ada apa-apa-apa-apa-apa. Tidak ada apa-apa-apa-apa buka hatimu malam hari. Jangan batasi kuasa Roh Kudus tinggal dalam hatimu. Di saat kau buka hatimu malam hari, maka Roh Kudus akan tinggal dalam hatimu, yang akan bertahta dalam hatimu malam hari. Mungkin hari ini kau sedang sedih, mungkin hari ini kau sedang susah, hari ini kau sedang mungkin lagi marah dengan suami atau istrimu. Biar Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kamu. Roh Kudus akan memberikan sukacita buat kamu. Jika nama ya Rabbah, jika nama ya Rabbah, jika nama ya Rabbah, jika nama ya Rabbah, jika buka hatimu malam hari ini, Bapak Ibu terkasih. Biarlah Roh Kudus tercurah. Sila bahaya Nikala bahasi kini hari, lara pasi kini hari buka, sudah hari buka. Nikala puri kisika hari buka, lara pusi kini hari pula kapas. Sinana bahaya. Kalau ingin pada malam hari kau berbeban berat, hari ini kau mengalami hidup yang susah, mengalami hidup yang tidak karuan malam hari, biarlah Roh Kudus tinggal dalam hati. Buka hatimu malam hari, buka hatimu malam hari, buka hatimu malam hari, supaya Roh Kudus tinggal dalam hatimu, supaya Roh Kudus tinggal dalam hatimu malam hari. Buka hatimu malam hari, buka hatimu malam hari, supaya kau mengalami Holy Spirit malam hari, supaya kau mengalami Roh Kudus malam hari.
Sekarang apa sekarang apa ya? Sekarang apa sekarang nama huri kahari kusita. Sekarang apa sekarang nama ya apa? Sekarang apa. Pada malam hari ini, kalau ada bapak ibu yang belum berbisa bahasa roh, mintalah kepada Tuhan malam hari ini. Yang belum berbisa bahasa roh malam hari ini, mintalah kepada Tuhan. Sekarang nama ya sekarang mintalah pada malam hari ini supaya kau bisa berbahasa roh malam hari ini. Mintalah kepada Tuhan malam hari ini. Segala bahaya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu malam hari ini Tuhan. Yang terus akan memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong setiap kami Tuhan. Mungkin di saat kami sedang susah, mungkin di saat kami sedang mengalami jalan buntu, Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkaulah penolong kami. Dan kami percaya oleh Spirit, oleh juga roh kebenaran dalam hidup kami Tuhan, supaya hidup kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Terus Kau tuntun setiap kami Tuhan, supaya kami Tuhan hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus adalah roh penghibur. Di saat kita mengalami susah, di saat kita mengalami lelah hari-hari ini, ngobrollah bersama Roh Kudus. Dia akan memberikan penghiburan buat engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami akan terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami akan terus mengandalkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Pada malam hari kita akan melanjutkan perjamuan kudus. Yang bertugas bisa maju ke depan. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang kami terima hari ini Tuhan, boleh tinggal dalam hati kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan bekerja luar biasa dalam setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menikmati perjamuan yang kudus daripada Engkau Tuhan, roti dan anggur yang daripada surga. Sebelum kami nikmati pada malam hari ini Tuhan, biarlah Kau sucikan, kuduskan setiap hati kami, supaya kami layak menerima perjamuan kudus pada malam hari ini Tuhan. Kami mau serahkan kedua hamba-Mu saat ini Tuhan, yang akan melayani perjamuan kudus-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan hatinya, supaya setiap pelayanannya boleh memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita sama-sama pujikan Kau kemanakah aku harus pergi.
Ibu untuk bangkit berdiri. Apakah dari Bapak Ibu yang belum terima roti dan anggur pada malam hari ini? Haleluya. Kita mau angkat roti di atas kepala kita pada malam hari ini. Sebelum kita makan roti dan minum anggur pada malam hari ini, saya beri waktu sejenak untuk kita melihat setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita selama 1 minggu ini. Biar kita mau bersyukur pada Tuhan atas setiap apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Kudus. Haleluya. Kita mengangkat roti di atas kepala kita. Inilah simbol tubuh Kristus yang di atas kayu salib Dia disalibkan untuk menebus dan menyucikan setiap hati kita. Sebelum kita makan, saya bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak Ibu yang terkasih, bukankah roti di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita imani, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat anggur di atas kepala kita. Ini adalah simbol darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk menyucikan dan menguduskan setiap kehidupan kita. Dan kita akan diubahkan menjadi manusia-manusia baru pada saat ini. Sebelum kita minum, saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang kutumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak Ibu yang terkasih, bukankah anggur di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kita imani, kita percayai dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta Mas Christian untuk berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih Tuhan, atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyertai Tuhan, menuntun kami dalam segala hal Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu di dalam hati kami, Yesus, dan Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus, haleluya, amin. Tuhan, kita sudah menikmati firman Tuhan dan bahkan menikmati perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti saya minta saudari Tavita berdoa atau bersembahyang. Bapak yang baik, Bapak yang tahu, Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami tahu Tuhan, Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus juga adalah roh kebenaran dan juga penghibur bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami tidak mendengar saja, tapi kami bisa melakukannya seturut dengan firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, supaya apa yang kami beri dapat berguna bagi pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yang
Sudah saatnya kita akan mendengarkan warta gereja. Bagi yang bertugas kami persilakan. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan kegiatan kita untuk sepekan ke depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian latihan untuk para pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya Minggu jam 6.30 di gereja. Kemudian sekolah Minggu jam 6.30 di pastori. Menara doa untuk wilayah Ponorogo setiap hari Rabu jam 6 malam di kediaman Bapak Ridho dan Bu Wati ya. 18.30 diundur 30 kan? Iya, bagi saudara-saudara kita yang di wilayah Ponorogo kami harap kehadirannya ya. Kemudian minggu besok hari Kamis pertama minggu ini ada ibadah kaum wanita jam 6 malam. Jadi bagi yang merasa wanita diharap hadir di gereja. Kita akan ibadah bersama-sama di tempat ini. Nah, mau nambah vitamin ya, vitamin firman Tuhan. Ibadah kaum pria setiap Kamis kedua. Jadi ini tiap bulannya. Jadi minggu depan kan ya. Ini minggu depan saja diumumkan Bu. Oke, jam 6 malam di gereja. Bagi yang ada permohonan doa bisa menghubungi kontak person yang sudah tersedia. Mungkin ada keluarganya, tetangganya, siapa saja yang sakit boleh kami doakan di tempat ini. Ada yang perlu tambahkan Pak? Tidak ada. Kami undang kami berdiri, kita tutup di dalam doa. Saya persilakan Ibu Gembala. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sungguh luar biasa, sungguh menguatkan kami, mengajari kami, sehingga kami boleh melakukan mengundang Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat perjamuan kudus pada saat malam hari ini. Kami yakin dan percaya setiap kami yang makan dan minum perjamuan kudus, yang sakit boleh disembuhkan, yang mengalami pergumulan ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun yang dikerjakan, usaha pekerjaan apapun, Tuhan memberkati sawah ladangnya, memberkati peternakannya, memberkati buah kandungannya mulai malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami teringat anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati seperti kami yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar juga kami akan menikmati berkat jasmani, Tuhan sucikan, kuduskan dengan kuasa firman-Mu, sehingga menjadi kekuatan kami dan kesehatan kami. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah membawa berkat jasmani ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya penyertaan perlindungan-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami.
yang pulang ke Ponorogo, yang pulang ke Soko, yang pulang ke Madiun, bahkan di sekitar Kepeh ini, Tuhan menyertai, melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami naikkan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini asalnya dari Bapa Surgawi lewat putranya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh menyertai kami, boleh melindungi kami mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.